Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini saya akan eh, menunjukkan satu contoh penggunaan Nano, yaitu text editor yang terdapat di Linux, terutama di Linux Ubuntu ya. Eh, Secara default biasanya text editor yang biasanya dipakai adalah V, Emacs atau Pico. Nah, satu lagi ini adalah Nano. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Mulai dari proses install. Sebentar. Nah, eh, ini saya sudah menjalankan server ya, Ubuntu server di virtual mesin. Jadi untuk Nano ini nantinya bisa digunakan tidak hanya di Linux server, tapi juga di Linux Ubuntu desktop. Oke, cara menggunakannya bagaimana? Oke, untuk menginstal pertama kita bisa install dengan perintah sudo apt install nano. Seperti ini, dan password. Nah, jadi kalau misalnya di komputernya atau di Linux-nya sudah ada nanonya, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya bisa dengan mengetikkan perintah nano seperti ini. Tapi untuk saat ini kita belum ada namanya ya, belum ada nama filenya. Jadi misalnya ini sudah terbuka. Jadi kalau kalian lihat di sini ditampilkan di ini adalah tempat mengetikkan isi dari uh, isi dari file yang akan di, diisikan atau ditambahkan. Kemudian di bawah ini adalah shortcut ya, shortcut atau menu yang bisa digunakan. Kalau kita lihat ini berarti untuk help shortcut yang digunakan, tombol yang bisa ditekan adalah Ctrl G. Untuk menyimpan ada Ctrl O, untuk mencari ada Ctrl W, kemudian untuk melakukan cut adalah Ctrl K, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba untuk mengisikan teks di dalamnya. Ini adalah kalimat dua ini ini dibuat. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Kita bisa menggunakan Ctrl O untuk menyimpannya, atau bisa juga langsung keluar dari text editor ini. Sekarang kita coba dengan langsung keluar dari text editor dengan menekan Ctrl X. Nah, di sini kita diminta untuk menyimpan atau tidak. Di sini saya akan simpan. Ini saya tekan tombol Y. Kemudian diminta untuk mengisikan nama dari filenya. Saya buat di sini contoh. Nah, kalau saya ls, filenya sudah ada ya. Contoh nano.txt. Lalu bagaimana kalau kita mau mengedit file yang tadi? Ketikkan saja nano, contoh nano, nama filenya .txt. Nah, kemudian misalnya kita ingin melakukan perubahan. Jadi saya tambahkan ini adalah 4. Perhatikan, untuk tahu bahwa file tersebut sudah disimpan atau belum, bisa dilihat di bagian atas. Ya. Di bagian atas ini ada bintang, berarti filenya belum disimpan. Nah, untuk menyimpan, kalau kita misalnya menyimpan tetapi tidak mau keluar, silakan tekan ini, write out, Ctrl O. Ini nama filenya, misalnya tetap sama, tinggal di enter saja. Nah, jadi kalau bintangnya sudah hilang, berarti filenya sudah tersimpan.
Nah, kita bisa juga misalnya ingin memasukkan eh, isi dari file yang lain. Nah, kita bisa menggunakan Ctrl R. Kemudian kita misalnya masukkan, nah, jadi untuk menampilkan file yang ada di home directory ini bisa dengan tombol tab. Saya mau masukkan di sini ada baru isi dari file 2 ya. Jadi saya ketik saja file 2 txt dan saya enter. Ya, ini berarti kita bisa jadi dengan Ctrl R kita bisa mengetikkan atau mengisikan isi dari file yang lain ke dalam file yang sedang kita buat. Kemudian kita simpan dengan Ctrl U. Kita juga bisa melakukan copy paste ya, dengan jadi untuk melakukan cut kita bisa dengan Ctrl K. Contoh ini kursornya saya ditekan di bawah, ini adalah di bagian ini adalah kalimat 2. Ctrl K. Kemudian saya akan paste ke sini. Jadi di bawah sini saya pindahkan ke bawah sini dengan Ctrl U. Kalau misalnya ingin berulang, tinggal Ctrl U lagi ya. Tinggal lakukan lagi sampai. Oke. Nah, sampai di sana cukup menarik ya untuk penggunaan metode. Dan saya simpan. Lalu kalau kita ingin mencari misalnya mencari kata tertentu, kita bisa menggunakan Ctrl V. Contohnya saya mencari kalimat, nah, otomatis setelah Ctrl V, jadi kita ketikkan nama kata yang ingin dicari, maka akan ditampilkan ya, di highlight kata yang dicari. Kemudian misalnya ingin lagi mencari kata yang sama, bisa tinggal di Ctrl V, kemudian kita enter saja. Jadi tidak perlu diketik lagi kalau misalnya sudah pernah kita cari. Ctrl V, Ctrl V. Nah, selanjutnya kita juga bisa mereplace ya, mereplace secara otomatis ya, dengan perintah Ctrl kemudian backslash. Contoh di sini kata yang ingin saya ubah adalah kata adalah. Jadi saya pertama setelah saya tekan Ctrl backslash akan muncul permintaan apa kata yang ingin diganti. Kalau di sini adalah kata adalah yang ingin saya ganti, saya ketikkan, kemudian saya enter. Nah, akan diganti dengan apa? Ganti misalnya dengan kata ini merupakan. Jadi adalah diganti dengan kata merupakan. Enter. Kita bisa menggantinya satu persatu dengan menekan dia, atau langsung semuanya dengan menekan Alt A, huruf A, dan bisa berubah semua kata adalah. Nah, seperti ini. Jadi akan ditunjukkan berapa kata yang diganti. Kemudian kita bisa simpan dengan Ctrl. Nah, terkadang misalnya kalian sedang mengerjakan menginstal suatu aplikasi, kemudian mengkonfigurasinya, ternyata setelah dijalankan aplikasi tersebut ada error ya, ada masalah. Nah, biasanya di error tersebut akan disampaikan error ada di line atau di baris tertentu. Nah, untuk mencari atau menuju ke baris tersebut, kita bisa menggunakan Ctrl/. Kalian lihat di sini ada go to line. Ctrl/. Contoh saya misalnya mau ke baris ke-5. Jadi Ctrl/. Saya mau ke baris ke-5. Nah, maka akan ditunjukkan kursor akan pindah ke baris ke-5. Kita mau pindah ke baris ke-8 misalnya. Ctrl/, dan baris 8 masukkan ya, ya. Nah, kemudian sekali lagi kalau kita Ctrl/, kalau kalian perhatikan kursor di bawah juga akan berubah ya. Ada kursor ada menu-menu baru yang ada di bawahnya, yaitu bisa ke paling awal paragraf, akhir paragraf, awal baris ya, akhir baris, dan ke teks tertentu. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin melakukan pencarian, tinggal akan menggunakan Ctrl C. Nah, jadi cukup mudah ya untuk menggunakan Nano.
Eh, Kalaupun misalnya ada yang ingin dipelajari lebih banyak, kita bisa melihat di bagian help-nya dengan menekan Ctrl G. Nah, di sini ada informasi, ya, informasi mengenai saja yang bisa dilakukan dengan menggunakan Nano, termasuk eh, shortcut, ya, eh, tombol apa saja yang bisa ditekan, ya, untuk menggunakan eh, menggunakan menu-menu tertentu yang ada di dalamnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Jadi silahkan dipelajari lagi untuk penggunaan nanonya sehingga nanti akan lebih mudah dalam melakukan proses editing file ataupun misalnya mau membuat file tertentu yang isi teks. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.